Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita masuk ke materi yang ketiga ya, mengenai pembelajaran daring. Itu adalah sebuah media pembelajaran yang mengedepankan penggunaan jaringan sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar di rumah dengan menggunakan line internet sebagai media komunikasinya. Di sini apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Google Classroom adalah memungkinkan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih produktif. Maksudnya kita lebih efektif. Bapak Ibu di rumah atau di satu tempat, anak-anak juga di tempat yang lain. Dengan menyederhanakan tugas, jadi di dalam classroom ini kita bisa mengirimkan tugas, kita bisa memeriksa tugas, tidak jauh dengan menggunakan Edmodo, tapi ini lebih sederhana, ini lebih sederhana. Kedua, meningkatkan kolaborasi. Jadi di dalam pemberian materi pembelajaran ke anak, kita bisa dengan menggunakan video, bisa menggunakan audio, bisa menggunakan soal pilihan ganda, ya, bisa menggunakan uraian dan sebagainya. Dan membina komunikasi, karena di sana nanti kita bisa menggunakan Google Meet. Jadi kita ngajar langsung dengan menggunakan Google Meet. Selanjutnya setelah kita ngajar itu kita kasih tugas-tugas. Nah, untuk hasil tugas anak kita bisa menggunakan salah satunya adalah Google Classroom. Pengajar dapat membuat kelas. Nah, seperti yang kemarin kita bisa membuat kelas, bisa memberikan tugas, mengirim masukan, melihat semua di satu tempat. Nah, ini apabila posisi kita sebagai guru. Nah, bagaimana kalau posisi kita sebagai pengawas atau sebagai kepala sekolah? Nah, kemarin ada satu kejadian, Bu, bahwa sekolah memerlukan dokumen untuk laporan kegiatan kita sehari-hari di kelas selama libur. Nah, itu kan formatnya datanya ke sekolah dengan melalui kepala sekolah. Sedangkan guru-guru kan posisinya di rumah. Nah, maka dengan menggunakan Classroom ini, kepala sekolah bisa saja membuat kelas khusus untuk guru-guru. Jadi informasi apapun yang mengenai data kedinasan itu bisa kita share di Google Classroom. Dan si guru-guru sendiri bisa memberikan dokumen melalui Google Classroom ini. Jadi tidak usah menggunakan WA dan sebagainya. Nanti kita langsung kirim ke Google Classroom. Sehingga kepala sekolah bisa langsung melihat siapa saja guru yang belum mengirimkan, siapa saja guru yang sudah diinformasikan, siapa saja guru yang sudah menerima informasi. Nah, ini untuk di manajemennya, Pak ya. Jadi Google Classroom ini tidak hanya digunakan untuk siswa dalam pembelajaran, juga bisa juga digunakan di dalam manajemen sekolah atau manajemen organisasi. Jadi data-data itu bisa langsung. Misalnya kemarin ada juga silakan mengumpulkan administrasi pembelajaran, misalnya dari mulai RPP, kalender, pendidikan dan sebagainya. Nanti guru-guru itu tidak usah di-print, Pak. Tapi silakan aja mengirimkan melalui Google Classroom ini. Jadi si kepala sekolah bisa melihat, bisa review ya, bahwa oh ini salah, ini benar, perbaikan di sini, itu bisa dengan ada komunikasi yang tadi. Nah, itu adalah salah satu keunggulan daripada Classroom. Yang selanjutnya adalah setiap orang yang memiliki akun Google, jadi yang syarat yang pertamanya ada sederhana, kita memiliki akun Google, memiliki email ya, dengan menggunakan Google atau belakangnya @gmail. Itu aja. Jadi kalau kita sudah memiliki akun itu, maka kita dapat menggunakannya secara gratis. Jadi ini masih dalam tahap gratis sehingga lebih efektif kepada siswa maupun kepada guru-guru. Itu tidak memikirkan bagaimana membayar Classroom-nya, hanya menyediakan kuotanya saja. Selanjutnya apa fitur-fitur yang ada di dalam Google Classroom itu? Yang pertama adalah Google Classroom dapat diisikan dengan mudah. Pengajar dapat menyiapkan kelas, dapat mengundang siswa,
serta asisten mengajar. Misalnya begini Pak, dalam kelas itu ada 2 guru, ada guru 1, ada guru 2. Nah nanti guru 2 itu bisa dilibatkan di sana. Jadi nanti kita bisa, kalau misalnya saya tidak ada, nanti bisa ibu yang ngajar. Jadi itu bisa seperti itu. Atau datanya nanti bisa ke guru A dan guru B. Yang kedua adalah halaman tugas kelas. Jadi ada khusus untuk tugas kelas. Mereka dapat membagi informasi tugas. Misalnya membagi dari teman A ke siswa B. Jadi mereka bisa berkomunikasi dan saling memeriksa tugas masing-masing. Lalu ada pertanyaan, ada materi, ya, dan menghemat waktu dan kertas ya, karena di sini kita tidak menggunakan kertas. Itu fitur yang pertama. Fitur yang kedua juga sama, di sini dimudahkan anak untuk berkomunikasi, jadi lebih efektif. Ya. Selanjutnya perangkat yang mendukung. Nah sekarang apa yang mesti kita sediakan untuk menggunakan Google Classroom? Nah, yang kita sediakan untuk Google Classroom itu adalah satu, di sini Bapak memiliki media elektronik, baik itu komputer, handphone, maupun laptop, ya Pak ya. Kedua, dengan menggunakan browser. Kemarin ada yang bertanya, Pak, handphone saya mah ada jadwal, bagaimana? Yang penting di handphone Bapak bisa YouTube-an. Kalau di handphone Bapak bisa YouTube, berarti ada Explore-nya, ada browsernya, gitu. Jadi itu sederhana sekali. Seperti apa contohnya browsernya itu? Ada Chrome yang sering Bapak gunakan, ada Firefox, ada Internet, Explore, ya, dan macam-macam. Tapi yang paling sering kita pakai adalah untuk browsernya Chrome dan Firefox. Ya. Nah, jadi secara umum perangkat yang mendukung untuk penggunaan Google Classroom ini tidak begitu ribet ya Pak ya, tidak begitu susah dan sangat sederhana sekali ya. Bahkan handphone yang lalu-lalu juga ya, biasanya kan handphone kita itu lebih, kalau saya itu lebih jelek daripada siswanya Pak handphonenya gitu ya. Kita bisa menggunakan handphone yang paling sederhana. Nah, selanjutnya apa keuntungan dengan menggunakan Google Classroom di dalam Learning Management System? Satu adalah proses setting yang cepat dan nyaman. Jadi kita sangat sederhana sekali, Pak. Kedua, hemat waktu dalam penyetingannya hemat. Jadi tidak begitu lama. Ketiga, meningkatkan kerjasama penyimpanan data terpusat. Jadi kita akan terhubung langsung ke Google Drive. Jadi nanti data kita akan terpusat. Jadi kalau misalnya laporan dan sebagainya, kita minta kita ingin dikirimkan laporannya, kita tinggal langsung mengirimkan link Google Drive-nya saja. Sedangkan datanya ada di kita. Jadi mereka hanya mengakses data yang ada di kita. Jadi tidak dikirimkan satu persatu data kepada orang lain. Dan yang kelima adalah berbasis sumber daya yang nah, itu adalah